Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala al-imam al-mufassir rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumih wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha. Maha suci Allah, Tuhan yang telah menciptakan akan berpasang-pasangan kullaha seluruhnya. Mimma tumbitul ardu, dari apa-apa yang menumbuhkan oleh bumi. Wa min anfusihim, dan dari diri mereka sendiri. Wa mimma la ya'lamun, dan dari apa-apa yang tidak mengetahui oleh mereka. Benar ini man? Ayat berapa ini? 26 36 kan? Al-muradu minal azwaji al-asnafu. Adapun yang dimaksud daripada kata-kata azwaj yaitu golongan macam-macam. Wa mimma tumbitul ardu, dan yang dimaksud daripada sesuatu yang ditumbuhkan oleh bumi. Al-asmaru, yaitu buah-buahan. Wal hububatu, dan biji-bijian. Wa min anfusihim, dan yang dimaksud dari diri mereka sendiri. Adz-dzukuru, yaitu laki-laki. Wal inasu, dan perempuan. Wa mimma la ya'lamun, dan yang dimaksud daripada apa yang mereka tidak tahu. Dawabul barri, yaitu binatang-binatang daratan. Wal bahri, dan lautan. Wallahu a'lam bishawab. Kita berada dulu dah. Hadirin sekalian yang mulia, malam hari ini kita memasuki surat Yasin yang ke ayat 36. Ayat 36. Surat Yasin disebut qalbul Quran, jantungnya Al-Quran. Bahkan surat Yasin itu, kata Nabi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Adi di dalam kitabnya Al-Kamil fi Du'afa, Yasin 5 quri'atlah. Surat Yasin itu untuk niat apa saja yang dia niatkan. Ketika dia badannya merasa sakit, yang dokter sudah pusing gak bisa untuk mengobati dia, lalu kemudian dia baca surat Yasin, memohon kepada Allah untuk kesembuhan, Allah kasih sembuh. Ketika dia mendapatkan kesulitan dalam hidupnya, lalu dia baca surat Yasin, memohon kepada Allah untuk diberi kemudahan, maka Allah bakal berikan kemudahan. Bila dia sudah menikah bertahun-tahun tapi belum punya keturunan, lalu kemudian membaca surat Yasin, dia mohon anak keturunan kepada Allah, maka Allah bakal berikan anak keturunan. Sebab Yasin 5 quri'atlah, surat Yasin untuk niat apa saja yang diniatkan. Lebih-lebih di surat Yasin ada banyak kata mubin. Habis lafaz mubin kita doa.
Itu lebih daripada 5 kata mubin di surat Yasin doang. Ujungnya itu mubin. Inni idzal lafi dhalalim mubin. Wah, banyak mubin. 8an. Surat Yasin, cek aja. Namun pada malam hari ini kita mengkaji tentang tafsir ayat ke-36 dari 83 ayat daripada surat Yasin ini. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Saudara, lafaz subhana namanya kalimatut tanzih, yakni kata-kata mensucikan Allah dari sesuatu yang tidak layak dengan Allah, bimakna ta'ajjub, dengan makna kagum. Jadi kalau kalimat diawali subhana, itu menunjukkan yang di depannya itu sesuatu yang sangat luar biasa. Contoh dalam surat Isra, subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Subhana. Kalau kalimat Al-Quran diawali subhana, tasbih, itu menunjukkan mensucikan Allah daripada sesuatu yang tidak layak. Bila di surat Isra, jangan disamakan perbuatan Tuhan dengan perbuatan makhluk. Kalau makhluk mah kita pergi perlu waktu yang lama, perlu waktu. Kalau Tuhan secepat kilat bisa saja, sebab innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Begitu dalam ayat ini. Maha suci Allah yang menciptakan segalanya berpasangan. Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan apa saja saudara yang dibuka bumi ini semuanya berpasangan. Ini enak dalam kita hidup. Apa saja, enggak ada sesuatu yang tidak berpasang-pasangan. Untuk apa kalimat subhana di sini? Mensucikan Allah daripada yang tidak layak, yakni Allah memiliki sifat mukhalafah lil hawadisi, kagak sama dengan makhluknya. Allah ciptakan makhluknya berpasang-pasangan. Itu menunjukkan Allah maha suci dari pasangan. Begitu. Karena yang maha tunggal hanya Allah. Itulah diawali dengan subhana. Kalau Allah tunggal, alangkah buruknya manusia yang mengata Tuhan punya bini, namanya Bunda Maria. Bininya punya anak, namanya Yesus. Begitu. Bunda, ada Tuan Baba. Engkong belum ada ini. Engkong. Jadi saudara, Allah itu tasbih, maha suci daripada berpasangan, tunggal. Walam yakun lahu syarikun, la syarikalah. Begitu. Tidak ada sekutu bagi Allah. Jadi Allah itu dengan diawali ayat ini dengan tasbih, menunjukkan yang maha tunggal hanya Allah. Selain Allah semuanya berpasangan. 3 unsur yang disebut dalam ayat ini. Yang pertama,
mimma tumbitul ardu, daripada buah-buahan dan pohon biji-bijian yang ada di bumi. Semuanya, mau apa aja di jagat raya ini, semuanya berpasang-pasangan. Apa aja, nggak ada yang nggak berpasang-pasangan. Mau apa aja dah. Jadi yang namanya buah-buahan, ada min, ada plus, ada jantan, ada betina. Semuanya begitu. Kurma, kalau betina doang nggak ditempelin tangkai jantan, nggak berbuah-berbuah. Itu kurma, kayak orang juga. Begitu. Duren aja begitu. Tanya aja mali duren. Mesti harus ada yang disebut disilang supaya bisa menghasilkan buah. Kayak mikrofon yang kita pakai, ini ada dua, ada min, ada plus. Kalau min doang kagak nyala, kalau plus doang, dua-duanya enggak nyala. Mesti berpasangan. Di bumi ini apa aja, ada matahari, ada bulan. Pisang kalau mau didongengin, itu yang membuat manis cahaya matahari, cahaya bulan. Itu yang membuat manis pisang tuh. Jadi matahari begitu kenceng hanya bisa ngerombak kulit dari hijau menuju kuning, tapi manis nggak bisa dia. Manisnya itu cahaya daripada rembulan. Itu begitu. Apa aja dah, jagat raya ini semuanya berpasang-pasangan. Semuanya. Manusia, dua manusia, dan dari diri mereka sendiri ada laki, ada perempuan. Semuanya ada pasangan. Pokoknya semuanya ada. Sampailah kita ngomong ada surga, ada neraka, apa aja dah, semuanya berpasangan. Termasuk ada hidup, ada mati. Jadi nggak ada orang mati itu dengan COVID itu, nggak ada. Mati mau karena dia hidup, hubungannya sama hidup. Sebab sebelum ada COVID ini juga orang mati mah banyak nggak? Banyak. Habis COVID ini udah selesai, semuanya divaksinin, udah rapi, nggak ada yang kagak. Semuanya udah rapi, tetap aja orang mati mah banyak. Karena mati mah hubungannya sama hidup. Siapa yang hidup, iya bakalan mati. Emang berpasangan. Begitu, berpasangan. Ini di dunia ini semuanya berpasangan. Ada seneng, ada susah. Ada tawa, ada tangis. Semuanya di dunia ini. Tanya aja sama orang cipulir yang dagang, ada untung, ada rugi. Dua doang apa tiga? Orang dagang dua apa tiga? Dua. Begitu. Ada untung, ada rugi. Udah emang semuanya. Apa aja itu berpasang-pasangan. Nggak ada yang nggak berpasang-pasangan, nggak ada. Semuanya. Karena menunjukkan dan bukti yang tunggal hanya Allah. Qul huwallahu ahad. Begitu. Semuanya berpasangan. Jadi kalau hari ini kita sedih, kita besok lusa kita bisa senang, begitu. Maka Abu Nawas itu namanya Abu Nuwas yang benernya, cuma orang kampung nyebut Abu Nawas. Begitu. Abu Nuwas tuh kalau dia turun gunung dia nangis. Kalau dia naik gunung dia tawa. Kalau kita kalau turun gunung turunan senang. Kalau tanjakan sedih. Lain Abu Nawas. Kalau dia turunan dia nangis. Orang tanya kenapa nangis? Ini bakal nanjak nih. Begitu kata dia. Kalau habis turun bakal nanjak. Kalau nanjak dia seneng.
bakal turun begitu. Ya, nama juga Bu Nawas yang begitu dia. Jadi apa aja dah di dunia ini. Jadi kita nggak usah sedih. Ada sehat, ada sakit, biasa. Kenapa dia sakit? Sehat tadi. Emang begitu. Udah di dunia ini nggak ada yang kagak berpasang-pasangan. Ini menjadi ibrah. Jadi ibarat mobil tuh ada rem, ada gas. Emang begitu. Kalau rem mulu kagak jalan-jalan. Kalau gas mulu, wah udah nabrak-nabrak. Nah, hidup ini harus menyeimbangkan antara senang sama susah. Tuh begitu. Normal lah dalam hidup. Semuanya berpasang-pasangan. Nggak ada yang hidup ini yang nggak berpasang-pasangan, nggak ada. Ada tua, ada muda, ada bocah, ada orang gede. Semuanya apa aja lah yang di dunia ini mau dicari mana aja, semuanya ada berpasang-pasangan. Jadi normal di dunia ini. Jadi maha suci Allah yang menciptakan berpasangan. Semuanya ada hikmahnya. Ada hikmahnya. Semuanya. Kadang kita orang nih hidup punya duit, kadang kagak. Cuman ngelihat doang orang lain. Kalau ngelihat orang lain, dia enak. Begitu. Dia mah enak. Kan kita belum ngobrol sama dia. Ngobrol, dia puyeng juga. Sama dalam hidup. Cuman ngelihat doang. Enak dia mah. Ya Allah, belum ngobrol. Ajak ngobrol. Dia lagi puyeng dia. Begitu. Begitu lagi puyeng. Kita nggak lihat. Kita pokoknya ngelihatnya luarnya aja. Nih orang kaya nih naik Mercy. Orang dia nyobain kerja di bengkel. Begitu. Dikata orang kaya nih. Emang ngelihatnya luarnya doang. Ngelihatnya luarnya doang. Begitu. Enak. Begitu. Enak begitu. Jadi nggak tahu dia. Sama tuh seperti orang-orang customer di bank tuh. Ini ada pinjaman Pak, 250 juta sampai 500. Kata dia, ada punya sertifikat? Punya. Ya, ini lumayan 250 juta pinjaman. Kalau boleh tahu sertifikat apa? Sertifikat vaksin. Tutup. Kan dia sertifikat ya kan. Begitu. Kagak mau. Nggak laku juga nyatanya. Nggak laku nih sertifikat ini. Ada tuh sertifikat itu ada. Menjadi saudara, mimma tumbitul ardu, dari apa yang menumbuhkan oleh bumi. Semuanya berpasang-pasangan. Setiap makanan ada manfaatnya, ada madaratnya. Sama, apa aja. Begitu, apa aja. Semuanya ada. Begitu. Wa min anfusihim, termasuk dari diri kita, yakni ada laki, ada perempuan, ada hidup, ada mati, ada senang, ada susah. Itu biasa. Ada untung orang dagang, dikasih banyak nih sama Allah untung. Kita harus sadar besok bakal dikasih dikit. Jadi kita jangan hura-hura begitu banyak. Kita ngapain ini dikasih banyak ini? Ujungnya sakit, oh dititipin doang. Ini ternyata rezekinya Pertamina, begitu. Jadi ada yang lewat begitu, macam-macam. Hidup itu begitu. Semuanya ada senang, ada susah, biasa hidup. Begitu, hidup. Kata yang bujangan enak, dia mau berkeluarga. Udah enak, dia ngobrol sama yang berkeluarga. Dia ngumet ya, aduh bini gua ngomel mulu. Yang bujang kagak jadi, mau nikah ragu-ragu dia. Gara-gara ngobrol yang berkeluarga bermasalah mulu. Yang ngobrolnya nggak ketemu ngobrol apa yang enak. Dia akhirnya dia rugi dia, salah dia. Tapi pas udah ngobrol sama yang sudah enak-enak, akhirnya nikah juga. Begitu yang tadinya belum nikah.
Sekarang udah nikah, udah punya anak belum nih? Alhamdulillah, begitu. Gitu, ngobrolnya sama yang belum punya. Iya begitu, udah yang punya yang enak-enak. Oh enak ternyata, jadi nikah dia. Wa mimma la ya'lamun, dan dari apa yang kita nggak tahu. Binatang di laut, muanya berpasang-pasangan, nggak ada yang nggak berpasang-pasangan. Sebagai petunjuk dari Allah. Nih kalau dunia ini kita sedih, ingat sedihnya sementara, sebab bakal ada senang. Udah begitu aja. Semuanya ada pasangannya. Jadi jangan takut dalam hidup. Hidup ini harus dijalani. Begitu. Begitu. Hidup ini bukan beban. Dikata hidup ini beban. Aduh, beban hidup gua berat. Emang hidup kayak batu dia, dipikul-pikul. Hidup adalah anugerah, syukuri. Begitu hidup tuh. Jadilah Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan pada ayat ini, subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha. Ini hati kita kudu paham. Ada orang yang demen sama kita, ada juga orang yang benci sama kita. Itu namanya pasangan hidup tuh. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam fokus hidupnya bagaimana dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu aja yang dipikirin. Gitu, akhlaknya baik. Rasulullah tuh nggak ada dosa barang dikit, dari dia kecil sampai beliau dewasa. Dari sebelum jadi Rasul sampai jadi Rasul, akhlaknya semuanya baik, mulia-mulia. Tapi ada yang benci sama Nabi. Ada yang benci nggak? Ada. Banyak nggak? Banyak. Tuh, akhlaknya baik Nabi. Ada yang benci, ada. Ada Abu Jahal. Begitu. Ada macam-macam, Abu Lahab, begitu. Belum ditambah sama Abu Gosok. Pokoknya banyak abu-abu. Sama Nabi benci banget. Padahal akhlaknya baik. Lah kita orang nih, kita nih ada akhlak buruknya enggak? Banyak. Ada dosa enggak? Banyak. Ada yang benci? Banyak. Biasa. Emang begitu orang hidup, biasa. Ada yang benci, ada yang senang. Cuman yang jadi masalah tuh yang benci kita ditaruh di hati, yang senang kagak. Ini yang disebut beban hidup berat. Begitu, beban hidup berat, beban hidupnya. Padahal hidup enggak ada beban. Wong hidup anugerah. Hidup tuh. Jadi yang benci kita taruh di hati, kita pikirin aja. Gitu, meremelek, miring kanan, miring kiri. Kurang ajar tuh orang. Waktu baba gua jadi RT, dicariin dia rumah. Begitu, mau ngontrak. Sekarang lakuannya kayak begitu. Miring lagi ke kanan. Kurang apa gua baiknya coba sama dia. Miring ke kiri. Sampai jam 1 nggak bisa merem. Yang kita pikirin tuh, malamnya ngapain? Ngorok. Pulas enggak? Pulas. Jadi kita nggak bisa tidur nih, ulah dia, ulah kita. Hah? Jangan kerjain yang kayak begitu. Lihat juga yang seneng-seneng. Jadi biar kita itu bahagia. Jangan yang buruk-buruk ditaruh di hati, akhirnya kita jadi masalah. Begitu. Jadi kita harus nimbang-nimbang. Meski kita dagangan kita rada kurang sekarang karena masa kayak begini nih, belum menentu. Lihat dong, kita dikasih sehat. Kalau kita bingung, masuk aja dah tuh rumah sakit Aminah ke Kartini ke, masuk di IGD tuh. Aduh, macam-macam orang. Kita alhamdulillah kasih sehat. Udah itu nikmat. Biar ketemu
Maka al-harokah barokah. Gerak aja kita, gerak itu berkah. Keluar biar enggak puyeng, biar enggak puyeng dalam hidup. Jadi sehingga hidup ini penuh ketenangan. Ada orang tadinya ngambil barang sama kita, ngambil barang mau banget, sopan banget, ditagih ya Allah sampai ngemis-ngemis. Ada nggak yang kayak begitu tuh? Nggak ada, alhamdulillah. Sampai kayak kita mau ngutang, ngemis begitu, tapi kita tarsok, kita pikirin mulu. Dia gak mikirin kita, besok ganti nomor teleponnya. Lah kalau ganti ogah mau kenal sama kita, maknanya ogah mau kenal kita. Udah pindah, kontrakannya udah pindah, tapi kita meremlek mikirin dia. Yang dia kagak mikirin kita, ini rugi. Mendingan kita minta sama Allah, begitu. Biar kita tenang. Minta aja mau daripada kita ngederes bon, surat bon mulu nih. Ini ya ngambil barang ya, ini 3 juta ini 500, ini ngederesnya surat-surat ini mulu. Di total ini totalnya masih 200 juta ini, begitu, 200 juta begitu. Kita doain dia biar kaya, doain dia biar apa? Biar kaya. Kan kalau kagak kaya dia kagak bayar utang, bener nggak? Hah? Ini gitu, ini namanya Andi nih. Andi ngutang sama saya 10 juta, kita doain lah kan dia biar kaya, biar bisa bayar utang. Kita wirid terus setiap malam baca Yasin. Mana tuh yang tadi terus mubin itu ya, yang waktu malam Kemis ngaji itu baca aja Yasin, baca Yasin terus saja, doain. Lumayan usahanya maju berkat kita doain dia, usahanya maju, dapat duit. Mana ngutangnya bukan nama kita doang lagi, yang lain pas sudah dapat duit yang nagih buat dia, kita masih wirid aja doain dia. Biar apa? Biar kaya, bukan biar bayar dulu. Biar apa? Biar kaya. Daripada doain orang lain, mendingan doain diri sendiri biar kaya. Ngapain doain dia biar kaya? Mendingan doain diri sendiri biar apa? Biar kaya. Terus minta sama Allah, jangan mikirin dia. Yang kagak begitu kita, ya Allah, waktu kita korbanin dari pagi, kita tungguin sampai sore. Katanya pulang, coba nanti malam pulang. Kita mestinya dagang jadi kagak dagang, rugi, toko tutup lagi, udah rugi lagi. Ya udah kayak begitu. Udah simpenan aja di akhirat dah. Anggap aja jenggot lagi dicukur. Kalau jenggot dicukur makin dikit makin banyak. Iya gitu aja dah. Ini mau dikasih banyak nih, jenggot lagi dicukur. Begitu. Biar kita nggak puyeng. Daripada kita ngelamunin, yang kita lamunin orangnya kagak mikirin kita. Lah kan rugi yang kayak begini. Mendingan mikirin Allah, yang mikirin kita mulu. Bener nggak? Kita minta aja, ya Allah saya kasih kaya, ya Allah kasih kaya. Begitu. Minta aja rezeki sama Allah, begitu. Kita anggap aja simpenan, enggak ketemu di dunia, ketemu di akhirat. Sholat dia berapa rakaat utangnya? Enggak banyak, 1000 perak. Ya udah 1000 rakaat sholat dia buat sholat kita yang tadinya kita mau masuk neraka, enggak jadi. Karena kita udah dapat ganjaran lumayan celengan. Udah begitu aja dah. Capek. Karena kita yang kita pikirin kagak mikirin. Begitu. Ngutang mau sopan banget. Insya Allah Bang Haji dah, Bang Haji pakai Bang Haji. Ya Allah ditagih, bangsat dong, marahan dia galak. Ada nggak yang kayak begitu tuh? Oh, nggak ada, alhamdulillah. Coba itu pakai bangsat. Jadi mana yang tuan utang, mana yang berutang. Itu sampai kayak begitu. Kita nih ndak usah. Ini anggap aja simpenan dah. Kita masih pikirin, masih banyak nikmat dari Allah. Yang kayak begitu hidupnya enggak bakalan dia seneng, mesti makin sengsara.
yang kayak begitu. Nggak usah kita sumpah-sumpahin biar sengsara ya Allah, itu udah sengsara kagak bisa bayar utang. Nggak usah kita doain yang kayak begitu, capek ngebiarin aja, itu udah kagak bisa bayar utang, itu sengsara. Itu begitu, ngutangnya bukan sama kita doang, begitu sama kita doang, begitu. Ngobrol dong sama teman kita, pas ngobrol nagih ketemu bareng, berapa bang dipinjam sama dia, tuh dia 25 juta, kita cuma 500.000, saya waktu itu 25 juta, puyangan juga dia tenang, kita 1.000 kagak. Udah, jangan dibikin mumet di dunia, masih banyak kalau masih hidupmu rezekinya masih banyak. Wis baca sholawat aja yang banyak, uang rezeki mah kayak air hujan, rezeki mah kayak air hujan, turunnya sama dari langit, begitu, dari langit sama jelas turunnya. Cuman masalahnya ada yang dapat banyak, ada yang dapat dikit, ada yang untungnya gede, untungnya dikit. Ini bagaimana ini? Itu berbicara masalah penampung, masalah gelas, masalah wadah. Ya hujan dari langit, wadahnya gayung, kan dapatnya dikit gayung ya kan. Kalau wadahnya ember, iya banyakan. Kalau wadahnya bak, iya banyakan. Jadi kita baca sholawat aja buat ngegedein penampungan, nantinya dikasih banyak sama Allah. Wong kitanya penampungannya sempit, akhirnya dikasih sempit sama Allah, biar dikasih banyak. Baca sholawat aja yang banyak, begitu, biar kita nggak bingung, begitu. Nih ngadepin kayak begini bingung, mana penguasa bilang kayaknya nggak bisa ini, corona ini hilang dari kita punya negeri. Udah vaksin aja baru dibilangin, kan begitu, begitu. Mana udah vaksin nggak hilang juga. Ini kan lama, udahlah kita hidup belajar berdampingan dengan corona, begitu. Kan berarti makin lama lagi ya kan. Ya kalau kita nggak ada iman, tambah puyeng, udahlah terserah Allah dah. Yang penting kita jalanin aja hidup, begitu. Insya Allah selama masih hidup mah, begitu Allah, begitu. Gitu, itu aja biar kita nggak puyeng-puyeng dalam hidup. Biasa, ada senang, ada susah, ada yang benci, ada yang cinta, normal hidup mah. Mata kita dua agar supaya kita memandang jangan satu mata doang. Mata nikmat Allah juga dipandang juga, jangan mata ujian doang. Akhirnya kita merasa hidup kita ujian melulu, karena kita yang ditaruh di hatinya ujian, nikmat sama Allah, nikmat. Makanya diajarin kalau dagang tuh untung, kita buka laci, kita ucapkan alhamdulillah ala kulli ni'mah, begitu. Kalau dagang kita ternyata rugi, alhamdulillah ala kulli hal. Apa itu artinya? Makasih ya Allah saya untung, alhamdulillah ala kulli hal. Kalau rugi, makasih ya Allah atas berbagai keadaan. Dari sisi dagangan rugi tapi badan sehat, bini sehat, anak baik, bini baik. Gaya teman kita dagangnya untung banyak, begitu, bininya kabur, alhamdulillah kita enggak. Jadi kan kita memandang nikmat jangan satu aja, supaya kita enggak stres dalam jalanin hidup, begitu, dalam jalanin hidup, begitu. Ada perempuan ngomel mulu sama lakinya, habis gojek dapatnya 20.000, mau 20.000, begok lubang, nggak bisa nyenengin bini, duit apa yang banyak, ya doa aja, doa minta duit yang banyak. Alhamdulillah besok kasih 25 juta dari Jasara Harja, begitu. 25 juta, begitu. Nih nangis lagi, kemarin diomelin lakinya, sekarang dapat 25 juta dia nangis. Mau ngapa hidup gitu? Emang ngapa dari Jasara Harja? Iya, begitu. Jadi kita hidup ini dibikin nikmat aja dah, capek. Kalau dibikin puyeng-puyeng, orang dagang rugi, sebelum ada corona juga ada orang dagang rugi, orang dagang untung ada, corona begini yang untung. Jadi semuanya normal lah dalam hidup, semuanya.
Karena apa? Subhanalladzi khalaqal azwaja kullah. Semuanya berpasangan. Normal. Semuanya hidup itu begitu. Berpasangan. Hidup. Jadi sehingga kita ini diberi ketenangan. Kalau kita memahami berpasangan selalu husnudzon billah. Kita selalu baik sangka sama Allah. Jadi positive thinking sama Allah. Karena semuanya berpasangan. Enggak ada yang namanya dunia negeri ibadah, negeri ujian. Itu semuanya. Yang dikasih untung banyak, ujian. Syukur apa kagak? Yang dikasih rugi, ujian. Sabar apa kagak? Semuanya dunia ya kayak begitu. Pokoknya nggak ada orang yang seneng terus, nggak ada. Siapa aja di dunia ini kagak ada. Kalau seneng terus namanya surga, namanya surga. Ada yang susah terus, namanya neraka. Kalau dunia mah ada seneng, ada susah, biasa. Kalau kita susah, ya biasa. Seneng, ya biasa. Jadi hidup itu begitu. Jangan dibikin ribet. Makanya kita jangan sampai menonjol-nonjol banget. Itu mah untung gede. Udah jalan-jalan ke Bali, kemana. Berkelihatan, pergi lagi. Nih untung lagi bagus nih dagang. Besok nggak kemana-mana, ngumpet aja di rumah, ketahuan lagi bokeh nih. Sama tetangganya begitu. Gara-gara begitu tuh biasa aja hidupnya, biasa. Jangan tuh pas itu baju bagus apa aja dah, beli yang bagus, yang kaya begitu. Akhirnya lagi payah usahanya, baju compang-camping, baju udah mukanya dekil, rambut kusut. Orang kata nih sufi, iya sufi, sulit finansial, begitu sufi. Jadi kita orang nih biasa aja. Kalau mau jujur, semua orang ngeluh, nggak ada yang nggak ngeluh. Cuman ada yang ngeluhnya bener, ada yang nggak benar. Ngeluh bener tuh ngeluhnya sama Allah. Innama basti wa huzni ilallah. Saya ngeluhnya sama Allah. Yang enak ngeluh sama Allah. Jadi ada doa, ada munajat. Munajat tuh bahasa Indonesianya apa ya? Curhat. Yang enak sama Allah tuh curhat dibanding doa. Curhat itu enak, namanya munajat. Malam-malam ngomong aja kita sama Allah. Ya Allah, ini nggak tahu ini ya Allah, corona sampai kapan ini ya Rabb? Saya bingung. Bagi rezeki ya Rabb, ini bocah-bocah begitu minta beli handphone lagi rusak kagak dibanting, mana sekolah harus pakai handphone, vaksin udah begitu kita. Ya Allah bagaimana ini, bini minta ke Tanah Abang lagi begitu. Pokoknya apa aja ngomong aja sama Allah terus. Saya ini sulit ya Allah, ada cicilan ya Allah, ngomong aja. Itu namanya munajat, namanya munajat. Munajat tuh begitu, ngobrol gitu, ngobrol aja tuh kayak begitu sama Allah di sejadah malam jam 12 ke atas. Itu enak, duduk di sejadah, duduk aja ngadep kiblat, ngomong aja. Kita ogah malas sholat, nggak apa-apa, wudhu aja, duduk. Sama itu juga qiyamul lail, duduk. Qiyamul lail itu ibadah malam, curhat sama Allah, ngomong aja. Ya Allah, minta rezeki ya Allah, minta rezeki bagi ya Allah. Apa aja ngomong, di absen aja, di absen. Apa aja ngomong aja. Itu kayak begitu, namanya disebut munajat. Munajat itu kayak begitu. Jadi kita orang nih
harus sadar yang maha tunggal Allah. Kalau kita nih kenapa berpasang-pasangan? Karena kita enggak sempurna. Baru sempurna bila ada pasangannya. Begitu. Kita nih enggak sempurna. Makanya diciptakan buat kita pasangan biar sempurna. Kayak ini nih. Lah kalau plus doang kagak nyala. Min kagak nyala. Min sama plus jadi nyala. Tuh begitu. Sempurna. Pokoknya begitu. Nih keluarga begitu. Biar awet tuh rumah tangga. Kalau bini nyanyi mulu, diem aja. Diem aja udah. Diem aja. Enggak usah ngomong apa-apa. Diem aja. Karena berpasang-pasangan. Jangan dia ngomong, kita ngomong. Ah, ini namanya bendera, dua-duanya ditarik. Ini bukan saja bendera yang robek, tiangnya roboh. Kalau itu, yang bagus itu bendera yang bisa terus berkibar tuh. Yang satu narik, yang satu ngulur. Itu begitu, ngomel aja, nggak apa-apa. Begitu, punya mulut, begitu. Jadi biarin, nggak apa-apa. Itu kayak begitu. Kata Sayyidina Umar bin Khattab begitu, nggak apa-apa. Ini namanya hidup, namanya. Karena memang di dunia itu berpasang-pasangan. Enggak ada orang kata enak dia mah belum ngobrol, gitu aja. Kalau ngobrol mah sama aja. Manusia. Ada dokter hebat ngobatin anak-anak, SPA, spesialis anak. Itu orang sebutin dokter hebat. Kalau kata kita orang pekampung manjur. Jadi orang itu ngantri kalau berobat sama dia. Kata orang hitung ini enak. Mana dokter anak memahalan lagi. Ini banyak ini duitnya. Kata dia, enak dia. Dia kagak tahu tuh dokter udah 25 tahun belum punya anak. Ngurusin anak orang mulu. Jadi belum ngobrol kita sama dia. Kalau ngobrol kita tahu betapa dia puyengnya kayak apa itu. Jadi kita sehingga akan jadi tenang. Ala kulli hal, subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha, segalanya di dunia berpasangan. Sekarang lagi susah, ingat suatu saat bakalan senang. Begitu. Kalau sekarang senang, ingat suatu saat bakalan susah. Sekarang hidup, ingat suatu saat bakalan mati. Kalau pengen mati enak, kalau pengen hidup enak, pikirin dulu mati enak, biar jiwa kita lebar. Jiwa kita lebar. Dan ini pentingnya ngaji surat Yasin. Paham bahwa ada hidup, ada mati, normal. Nggak ada orang yang hidup terus, ya mati normal lah. Yang kayak begitu membiasa mati mah dari dulu. Nggak ngomong tua, nggak ngomong muda, semuanya kalau udah waktunya habis ya mati semuanya. Inilah yang disebut berpasang-pasangan. Normal dalam sebuah hidup. Apa aja berpasang-pasangan, tugas kita mengendalikan hati kita supaya terus terpaut dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Segini. Ada yang ditanya mungkin daripada materi ini atau di luarnya? Sebelum doa dipersilakan. Allah.